Pernahkah Anda mendengar mitos bahwa cicak yang jatuh menimpa kita membawa sial atau musibah? Kepercayaan ini mengakar kuat di berbagai budaya lokal termasuk di Indonesia dan diwariskan turun-temurun. Namun, benarkah keyakinan ini memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam yang kita yakini? Mari kita telusuri fakta, dalil, dan pandangan Islam yang benar mengenai fenomena cicak jatuh ini. Mitos cicak membawa sial adalah bagian dari kepercayaan animisme dan dinamisme kuno yang masih bertahan. Di beberapa daerah, terutama di Jawa, cicak sering dihubungkan dengan energi negatif atau pertanda buruk yang harus dihindari. Jika cicak jatuh di kepala, dipercaya akan mendatangkan penyakit serius, bahkan musibah kematian kerabat. Untuk menangkal sial, beberapa orang melakukan ritual khusus, seperti mencuci area yang tertimpa atau membuang pakaian yang dikenakan. Keyakinan tanpa dasar ini seringkali menimbulkan rasa cemas, paranoid, dan takut yang tidak rasional pada masyarakat. Pertanyaannya fundamental. Apakah Islam, sebagai agama yang sempurna, mengakui konsep sial atau nasib buruk yang dibawa oleh hewan kecil? Dalam Islam, konsep menganggap sial pada sesuatu yang dikenal sebagai tatayur sangat dilarang dan termasuk syirik kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kesialan." Ini adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk tahayul dan ramalan buruk. Islam mengajarkan tauhid bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT semata, dan hanya Dia yang maha menentukan. Segala kejadian, termasuk cicak jatuh, hanyalah peristiwa alam biasa tanpa kekuatan spiritual untuk menentukan nasib manusia. Dalam Islam, semua takdir baik atau buruk sudah ditetapkan dalam qada dan qadar. Cicak tidak bisa mengubahnya. Tidak ada satupun makhluk rendahan yang bisa menjadi perantara datangnya musibah, apalagi seekor cicak kecil. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha, dan bertawakal, berserah diri, bukan mencari pertanda dari hewan. Kecemasan yang berlebihan terhadap mitos justru bisa mengganggu dan merusak keimanan seseorang. Secara sains, cicak jatuh hanya karena kehilangan daya cengkram pada permukaan licin atau terkejut oleh getaran. Itu adalah kejadian biologis yang murni, bukan fenomena gaib atau spiritual yang dikirim oleh jin. Kita tidak takut dan tidak menganggap sial jika nyamuk, lalat, atau serangga lain jatuh menimpa kita. Mengapa cicak berbeda? Mitos ini merupakan hasil dari asimilasi budaya pra-Islam yang sayangnya bercampur dengan praktik keagamaan. Islam menuntut kejelasan dalil. Jika tidak ada dalil sahih yang mendukung, maka itu hanyalah anggapan manusia. Mengaitkan musibah atau nasib buruk dengan perbuatan makhluk adalah bentuk penyandaran yang mendekati syirik kecil tersembunyi. Menariknya, cicak memang disebutkan secara spesifik dalam beberapa hadis sahih, namun konteksnya sama sekali bukan tentang kesialan. Hadis tersebut berbicara tentang anjuran dari Rasulullah SAW untuk membunuh cicak atau yang dikenal sebagai wazah. Anjuran ini merujuk kembali pada kisah Nabi Ibrahim AS ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud. Dikatakan bahwa cicak berusaha membesarkan kobaran api dengan meniupnya, menunjukkan sifat fasik dan merugikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala bagi yang membunuhnya, dengan pahala yang bertingkat-tingkat. Anjuran membunuh ini didasarkan pada sifat fasik, buruk dan mengganggu cicak, bukan karena ia membawa sial. Dalam konteks ini, fasik dapat diartikan sebagai hewan pengganggu yang berpotensi berbahaya dan kotor, seperti tikus dan kalajengking. Secara medis, cicak memang sering membawa bakteri seperti salmonella.
Kotorannya bisa mengkontaminasi makanan dan peralatan. Anjuran hadis ini juga dapat dilihat sebagai tindakan menjaga kebersihan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan rumah kita. Jadi, jangan campurkan membunuh karena fasik adalah ibadah yang disunahkan, sementara kepercayaan sial, tahayul, adalah dosa. Setelah meninjau semua dalil dan fakta ilmiah, kini saatnya menarik kesimpulan yang kuat dan berdasar. Keyakinan bahwa cicak jatuh membawa sial, musibah, atau pertanda buruk adalah mitos belaka. Kepercayaan ini sama sekali tidak memiliki dasar yang sahih dan kuat dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingatlah selalu bahwa segala musibah, kesusahan, dan kesulitan datang dari Allah SWT sebagai ujian keimanan. Hilangkan rasa takut terhadap tahayul, fokuskan hati, ikhtiar, dan tawakal Anda hanya kepada Sang Pencipta. Jika cicak jatuh, cukup bersihkan tempat itu untuk menjaga kebersihan dan anggap itu kejadian alam biasa, tidak lebih. Bahaya sesungguhnya bukan cicak yang jatuh, melainkan jika kita jatuh ke dalam perangkap syirik atau khurafat yang merusak akidah. Marilah kita menjadi muslim yang cerdas, yang berpegang teguh pada dalil sahih, bukan pada bisikan mitos yang menyesatkan. Sebarkan informasi penting ini agar lebih banyak orang tercerahkan dari tahayul yang meresahkan masyarakat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.